Saudara, hari ini sidang pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan batal digelar. Sidang peradilan dibatalkan. Apakah pihak yang akan dituntut menyusun strategi baru? Ya. Untuk menetapkan yang namanya Peggy Setiawan kuli bangunan agar kuat, diminta lebih dulu sidik jarinya. Untuk apa kita nggak tahu. Kita lihat aja nanti. Ini Senin tanggal 24. Sidang pra seperti kata Om Susno Dwaji ya, itu dibatalkan. Seharusnya rakyat pada mendukung semua, takut ya menghadapin rakyat yang udah sebanyak itu mengawal ya ta? Atau jangan-jangan hakimnya disusun juga ya, seperti menyusun pemilu ya, kasih penghargaan dulu kali ya jaksa atau hakim gitu kan. Nah makanya kenapa paling bobrok loh Indonesia hukumnya sekarang. Masih ada waktu untuk menyusun strategi kan. Kapan kira-kira sidang itu akan dimulai ya kan? Hari ini aja yang udah ditentukan dibatalkan, digelarnya batal. Indonesia semakin curiga loh ya, semakin curiga. Ada apa ini ya. Coba pada nyusun strategi baru, saya rasa ya, ini saya rasa menyusun strategi baru, ingin mendapatkan bukti-bukti lagi ya, karena kebirit-birit waktu ya kan Pak. Kemarin salah satu untuk memperkuat agar Peggy Setiawan itu ditetapkan jadi tersangka, maka ada 4 lembar yang harus disidik jari. Ini tanda kutip buat saya Pak. Buat saya tanda kutip, sidik jari digunakan untuk apa ya? Coba kita lihat aja nanti ya. Saya berasumsi kenapa takut menghadapi orang-orang yang di luar ini, atau ya seorang jaksa atau seorang hakim ini diganti ya, menyusun lembaran baru ya, agar kenapa tumbal dari kasus Pina 2018 sampai 2024 itu satu karyawan kuli bangunan. Menangkap seorang kuli bangunan aja butuh waktu 8 tahun, jalan 9 tahun ini ya. Itu aja ya. Kasus yang namanya Jessica aja ya, itu satset ya, begitu ketahuan cepet kan kelar. Nah kenapa yang ini ya beribet aman? Udah siap-siap hari ini ya, semuanya udah pada hadir di situ, ternyata drumnya kosong. Ya nemuin orang-orang yang kalau saya bilang ini pemain semua ya, pemain semua ini orang-orang. Ketika akan menghadapi persidangan, mereka malah tidak ada hadir, tidak ada yang hadir, kosong. Kemudian dibatalkan itu sidang ya kan. Saya khawatir itulah sidik jari itu digunakan untuk apa? Untuk menggiring kekuatan agar yang namanya si kuli bangunan atas nama Peggy Setiawan ini ditetapkan jadi tersangka gitu. Bisa-bisanya mudah-mudahan Indonesia lebih cerdas, lebih jeli lagi ya dalam meneliti kasus Pina ini ya, mengamati kasus Pina ini. Hari ini aja kita udah mulai dibohongi sama mereka. Makanya saya bilang hukum itu bisa dijual belikan ya kan, karena uang tadi ya, karena uang, banyaknya uang untuk menutupi kasus ini ya. Kalau diamati ya mas saya ya, semakin kesini semakin banyak yang terlibat loh ya. Kalau mau diusut semua, pertama ya kenapa sidik jari
Itu gunanya untuk apa? Ya, saya khawatir itu sidik jari. Kedua, kenapa banyak keterlibatan? Ya, dari yang namanya guru sekolah pada sekongkol ya. Padahal tamatan Cirebon bilang tamatan Cianjur membuat ijazah baru ya dengan alasan belum ditebus. Ya, tidak bisa nebus yang namanya ijazah, tapi punya geng motor, ketua geng motor, makan-makan bakso dan sebagainya. Ya kan? Kemudian Pak RT juga pernah dititipin mobil ketika ada kasus Pina itu, ya kan? Nah, ini sebenarnya kalau benar-benar ya kepolisian kita, aparat penegak hukum di negara kita ini benar-benar taringnya tajam, ini akan melebar loh. Ya, melebar, semuanya akan dipanggil itu. Ya, kita akan mencari aktor siapa ya, aktor pertama. Sutradara utamanya dalam kasus Pina ini. Sutradaranya itu siapa? Ya kan? Itu. Dari mulai penangkapan narkoboy, ya bandar narkoboy, kemudian anak jadi korban, kemudian direka-reka juga ya bersama temannya, ya titik-titik san ya juga itu. Maka diputuskan itu adalah korban kecelakaan murni. Tapi sayangnya Pina itu masih bisa bicara, hanya ditutupin dengan jaket, ya kan? Diskusinya di mana, dilemparnya kemana, ya kan? Kemudian bertebaran pada kabur. Nah ini kenapa bro? Ya kalau hukum modelnya begini, orang-orang ya di Indonesia ini hilang kepercayaan terhadap kepolisian kita. Kasihan loh bagi orang-orang yang tugasnya capek, pontang-panting dari ujung Berung sampai ke Nusantara sana ya. Jadi kena imbasnya akibat ulah-ulah oknum yang mengelola hukum seperti itu. Ya. Bagi saya ya banyak orang yang takut menghadapi kepolisian juga. Ya artinya kenapa ya? Akankah dari oknum polisi ini akan membuat masyarakat menjadi takut semua terhadap polisi, ya kan? Bagaimana ketika kita seperti di zaman Orba dulu, ya beda-beda seragam, tapi sekarang ini ya oknum ya ini nggak semua loh ya kepolisian. Saya hanya saja kasihan dengan kepolisian yang jujur, kerja buat keluarga, pontang-panting dari ujung Berung sampai ke Nusantara sana, ya kan? Nah, di kasus Pina ini ya manjang itu ya, lebar sebenarnya. Kalau andai kata penegak hukum di negara kita ini taringnya tajam ya, bernyali baja, ya ini banyak loh yang akan dipanggil sebenarnya jadi saksi itu ya, termasuk Cecepnya, termasuk ibunya ya, termasuk Lindanya, semuanya itu harus dipanggil, ya kan? Di situ di media Linda bilang saya tidak menjadi saksi karena belum pernah dipanggil. Sekali dipanggil disuruh kesurupan. Kesurupan juga ada jadwal, ya kan? Nah ini loh, rekayasa demi rekayasa sampai ke penghujung akan digelarnya sidang masih juga ditunda. Ya kan, masyarakat juga dikibuli. Saya khawatir banget ya, sekali lagi ya kasus ini akan membuat strategi baru. Strategi baru kenapa? Yaitu masih ada kesempatan mereka agar menyusun strategi baru ya, agar menetapkan Peggy Setiawan itu sebagai kuat sebagai dijadikan tersangka, agar kasus ini cepat ditutup ya. Saya harap keluarga Peggy Setiawan yang kuli bangunan ya, terutama keluarganya, jangan mau disogok Bu, walaupun anaknya ditahan misalnya di sini Bu ya, nggak perlu takut Ibu ya, di sini anaknya ditahan tapi dijamin keluarga Ibu dengan uang sekian-sekian, jangan tertarik ya Bu. Saya harap Ibu jangan tertarik. Tegakkanlah keadilan ya. Tegakkanlah keadilan, berilah kejujuran pada masyarakat. Ya, lebih
Diangkat derajat kita, mengangkat kejujuran daripada kita menerima uang suap. Seperti itu.